Di mana ada timnas Indonesia, pasti ada gear bola. Oke, kemenangan 1-0 lagi-lagi timnas Indonesia atas Vietnam di Stadion GBK dalam melanjutan pertandingan ketiga ya, pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nih menang lagi 1-0, skor yang identik dengan kemenangan kita di Piala Asia. Mungkin kamu ya mau membuka dengan apa ini soal pertandingan kemarin? Analisamu seperti apalah soal pertandingan kemarin? Ya, kita menang luar biasa sebenarnya kemarin. 3 poin yang cukup baik untuk menatap nanti second leg di Vietnam. Tapi memang kemarin kalau berjalannya pertandingan, terutama di babak pertama itu masih kelihatan ya beberapa pemain ini masih melakukan adaptasi. Beberapa pemain baru kita ini belum nyetel sama pemain-pemain kita yang sudah terlebih dahulu yang ada di squad timnas. Ini terlihat beberapa kali ketika Nathan Joahon ini masih underperform, kemudian J.I. Ses tampak masih sedikit kebingungan ya. Terlihat beberapa kemarin ada gestur ketika dia meminta Rizky Ridho ini sedikit wide ya, melebar untuk stretching permainan build up. Itu kan kelihatan banget ketika belum ada perpaduan ya antara kedua pemain ini. Tapi memang tidak mengapa, karena memang kita tidak meragukan kualitas J.I. Ses atau pemain yang baru ditangan ini yang harus menjadi WNI untuk beradaptasi di sepak bola Indonesia. Tetapi kekurangannya adalah masih mencoba untuk beradaptasi bagaimana ia bermain dengan rekan setimnya. Tentu kan ini ya hal yang pertama bagi dia yang baru pertama langsung debut di laga-laga krusial seperti kemarin. Tapi memang ya kemenangan kemarin ini luar biasa fantastisnya, meskipun babak pertama dan babak kedua ini berbeda ya wajahnya. Yang babak pertama ini kelihatan lini tengah nih yang agak kesulitan dengan absennya ya belum diperkuat oleh 2 pemain yang baru saja menjadi WNI, yaitu Tomhaye bukan dan Rahma. Tapi memang ternyata inilah keunggulan STY di timnas Indonesia itu mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan memasukkan beberapa pemain pengganti. Seperti contoh Pratama Arhan dengan Nathan, dan juga ada Egi lebih depan, dan Ricky Kambuaya nanti di akhir-akhir. Itu membuktikan bahwa kedalaman squad ini sangat penting untuk timnas Indonesia. Memang masih memerlukan waktu sedikit lagi, 1-2 laga lagi untuk memang benar-benar memadukan pemain-pemain yang baru datang ini dengan pemain yang sudah ada. Ya, tadi kamu menyoroti ya ada perbedaan cara bermain ya di babak pertama dan babak kedua itu. STY cukup memasukkan 3 waktu halftime untuk 3 pemain. Itu ada Sandi Wos yang gantikan Yakob, ada Arhan main masuk, terus Egi masuk. Yang cukup jadi pertanyaan sebenarnya Egi, tapi ternyata Egi menjawab dengan gol. Nah, menurutmu apa itu yang mengakibatkan babak kedua itu permainan timnas Indonesia benar-benar berubah total gitu? Iya. Ngomong-ngomong tadi itu tentang masalah permainan, adaptasi dan lain sebagainya, aku lihat kalau yang pemain keturunan seperti Justin Hubner, kemudian ada J.I. Ses itu kayaknya tidak memerlukan adaptasi yang terlalu lama. Nah, masalah performa ini memang kita mengakui kalau performa timnas Indonesia meningkat sejak di Badi Sinteyong. Tapi lagi-lagi dalam setahun terakhir, masalah yang terjadi itu adalah sisi depan. Finishing masih belum sempurna, target man mumpuni juga belum ditemukan. Kita harap yang akan gabung nanti bisa menjadi juru bentuk yang bagus gitu ya. Lalu aku apresiasi dengan permainan J.I. Ses. Dia ini memang luar biasa, di mana-mana ada dia. Dia tuh secara tidak langsung bermain sebagai fullback, gelandang bertahan, gelandang tengah, dan back tengah. 4 posisi itu sekaligus direbut J.I. Ses hanya dalam waktu 1 malam. Itu kan membuat timnas Vietnam yang bilang menggunakan Belanda C auto-ketar-ketar gitu ya. Padahal yang dihadapi ini calon pemain Serie A gitu. Lalu yang kusorot ini Nathan Chu. Nathan Chu juga masih adaptasi karena dia kan sejak awal tahun 2024 ini juga belum terlalu banyak menit bermain ya.
Ya. lalu langsung disuruh tempur di kualifikasi Piala Dunia mungkin agak kaku. Tapi untuk kedepannya aku lihat Nathan Chu akan bagus kok, yakin aku. Asalkan dia bisa diposisikan di posisi yang sebenarnya gitu. Jangan lawak-lawak jadikan target man tiba-tiba kayak akan bagut kemarin kan, itu kan aduh. Bagaimana itu? Ya, Nathan Cho main ya, sebenarnya kalau dibilang underperform ya underperform, tapi kita tidak bisa menjudge dia kualitasnya segitu ya, tetap mungkin butuh adaptasi. Ingat Sain Patinama dulu, dia baru gabung langsung main lawan Argentina, itu dihujat habis-habisan, ternyata permainannya cuma segini, ternyata dia membuktikan perlahan-lahan Sain Patinama itu layak sebagai bek kiri andalan Indonesia. Nah menurutmu Yos, kan di Heerenveen kan si Nathan Cho kan dia lebih bermain sebagai 3 back tengah ya, dia di sisi kiri, sementara kemarin dia main di wingback dengan formasi 3-4-3, dia mainkan peran wingback yang menurutku sih agak kaku ya, dia agak untuk bermain ofensif ya. Tapi menurutmu posisi ideal Nathan tuh seperti apa yang bisa kira-kira berpotensi dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya? Iya, memang sebenarnya kan Nathan ini kalau kita kemarin menilai dari pertandingan baru 1 laga itu, ya tentu kurang memuaskan karena memang dia baru beradaptasi gitu kan ya. Terlebih lagi dia menempati posisi yang selama ini kan tidak tergantikan ya, di fullback kiri ada pertama Aran dengan Sain Patinama, 2 pemain ini sudah nyetel gitu. Kalau kita melihat walaupun kemarin di laga pertama ya dia sangat sekali kurang. Nathan ini tipikalnya sebenarnya juga sama seperti Sain Patinama ya, karakter Eropa yang mampu fullback overlap, tetapi memang dia ini masih sedikit kurang mendapatkan jam terbang ya. Terlihat kemarin ketika di Heerenveen ini dia total baru bermain 2 laga, itu pun total menit bermainnya masih sekitar di bawah 10 menit. Artinya memang kurang sekali untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih lagi. Begitu juga di timnas Indonesia ketika baru pertama kali kemarin dipasang itu masih underperform. Tentu di laga-laga kedepannya memang kita berharap Nathan ini juga bisa memperkuat di timnas U23 nanti di Piala Asia U23 supaya dia bisa mendapatkan jam lebih terbang tinggi lagi untuk mampu beradaptasi dengan sepak bola kita dan para pemain lokal kita gitu. Ya itu Nathan Cho ya, yang kemarin kita belum melihat kemampuannya 100% sih. Aku cukup optimis sih lihat si Nathan bermain. Sebenarnya ada satu interceptnya dia bagus ya, ketika salah satu pemain Vietnam itu masuk ke kotak penalti, dia tacklingnya tepat dan itu tidak berbuah penalti. Dan pemain debutan kedua tentunya J.I.Z yang ini menolak beradaptasi lama, dia cukup 45 menit, mungkin 45 menit pertama dia oke mainnya so-so lah, dia sama Rizky Ridho mungkin ada komunikasi yang sedikit salah, tapi babak kedua benar-benar menunjukkan kualitasnya. Ini seri B, ini seri B bukan seri A Italia. Jadi walaupun ya tadi disebutkan calon pemain seri A ya, kita tahu posisi Venezia sekarang gimana, tapi ya memang sangat-sangat menyala Bang J ini pada malam Kamis itu ya, luar biasa nyekil di menit akhir di menit 91 di depan pemain Vietnam itu Nguyen Van Toan, luar biasa itu J.I.Z. Kalau aku bilang masalah menit pemain juga di klub ya, jadi berbeda 2 pemain ini. Walaupun si J itu di seri B, tapi dia main reguler ya, main cukup reguler di Venezia ya, berbeda dengan Nathan yang sebelumnya di Swansea pun dia sulit tembus di tim utama, terus dia main di U21-nya, tim U21 Swansea ada beberapa menit main, terus dia akhirnya dipinjamkan ke Heerenveen. Di Heerenveen pun masih susah mendapatkan menit main, cuma 2 kali, itu pun masuk menit ke 81, 82 sebagai pemain pengganti ya. Menit mainnya tadi disebutkan juga baru sekitar 10 menitan. Nah, tapi kamu menjelang pertemuan kedua ya, pertandingan keempat kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini di
di Hanoi Midin besok hari Selasa tanggal 26, menurutmu apa PR yang harus diperhatikan dari timnas Indonesia ini? Yang pertama, seperti aku singgung tadi, itu finishing wajib itu, karena kan seorang penyerang tuh harus tahu di mana arahnya gawang gitu kan, bukan gawang sendiri melainkan gawang lawan. Kemudian yang kedua itu koordinasi antar sisi. Nah kadang aku lihat di sisi tengah kayak semalam itu masih agak kurang dia, walaupun mereka tuh rajin suplai bola ke depan, nah, tapi koordinasi ini loh ke sisi belakang itu agak kurang. Jadi kadang tuh entah back tengah sendiri yang kerja, entahkah fullback sendiri yang kerja gitu kan. Itu kan nanti kalau misalnya masih terjadi akan sulit lawan timnas Irak di bulan Juni nanti. Untungnya kita masih dapat lawan sepadan kayak Vietnam gitu ya. Nah, jadi dua masalah ini harus dipertimbangkan, harus dimatangkan lagi oleh para pemain. Dan untuk laga melawan timnas Vietnam nanti aku harap lah Sintayong akan menurunkan target yang bagus supaya bisa mencetak gol sebanyak mungkin lah, karena kan selain head to head jumlah gol juga dihitung untuk lolos ke babak selanjutnya gitu. Aku harap pertahanan Indonesia tetap kokoh kayak kemarin, jadi kan bisa buat para pemain Vietnam bingung bagaimana nih cara mencetak gol ke gawang Andi Satrio ataupun Nadia Gaunoto gitu ya. Itu aja menurutku. Iya, itulah ya kita tentu berharap ya besok di laga lawan Vietnam, laga kedua di kandang mereka, kita membuktikan benar-benar kita bisa mendominasi, kita bisa sekarang sudah mengembalikan dominasi kita atas Vietnam yang sudah hilang dalam dekade terakhir. Kita tahu kita back to back menang melawan Vietnam itu terakhir sudah tahun 93. Jadi ya itu dua back to back lagi kemenangan ini menunjukkan kalau ya kita meraih dominasi lagi ya. Dan di samping itu Philippe Rosier memang memiliki itu ya pengalaman nggak baik dengan melawan Indonesia ya. Kemungkinan besar kalau besok kalah lagi ataupun bahkan gagal menang imbang misalnya, Rosier dalam ancaman pemecatan oleh VFF ya, di PSSI-nya sepak bola Vietnam gitu, Federasi Sepak Bola Vietnam. Tapi ya sekarang melihat melawan Vietnam ini, kondisi Vietnam ini aku kok menyorot ini agak itu ya. Rosier ini sepertinya seperti Sintayong, dia mau memotong generasi. Kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir itu pemain-pemain golden generation-nya Vietnam tuh seperti Nguyen Dien Linh, di Doan Van Ho cedera ya, si pemain Phu Van Tan juga itu sering dicadangkan pemain-pemain senior, di pemain-pemain yang andalannya Park Hang-seo. Sementara dia membawa pemain-pemain yang mayoritas dari U23, dari U20 dibuat tim yang baru. Menurutmu ini sebenarnya Vietnam di bawah Rosier ini seperti apa? Kok seperti kehilangan dominasi di Asia Tenggara secara keseluruhan? Iya, dia gaya melatihnya pernah menangkan beberapa tim di Afrika, juga tim besar di Asia gitu kan. Tapi memang sebenarnya transisi yang dibutuhkan dari Vietnam ini ketika standar dia itu ditempatkan, standar sepak bola mereka di level timnas itu ditetapkan pada Park Hang-seo, kemudian tiba-tiba beralih ke Philippe Rosier. Tentu memang ya gaya bermain ini kan tentu semua pelatih itu pasti punya kapasitas untuk menerapkan apa yang ia inginkan gitu masing-masing. Yang satu stylish, yang satu lebih semi negatif football atau semi transisi football nih kan. Ya memang itulah apa ya, kita menurutku kita harus memanfaatkan kondisi transisi ini ya, transisi dari Park Hang-seo ke Rosier yang cukup berubah, walaupun sebenarnya gaya main ketika kemarin lawan Indonesia sih cukup hampir sama ya, cukup pressingnya cukup keras, cenderung kasar bermainnya. Tapi ya kondisi ini ya, kondisi tim Vietnam yang tidak ideal ini harus kita manfaatkan dengan formasi apapun ya. Yang jelas kita percayakan dengan Sintayong. Kita tahu juga Vietnam kondisinya dalam 7 laga terakhirnya dia nggak pernah menang. 7 laga terakhirnya ya, terakhir menang itu di kualifikasi Piala Dunia tahun ya yang diselenggarakan tahun lalu November itu
Dia menang sama Filipina di kandang Filipina di Manila. Setelah itu dia kalah lawan Irak. Terus di Piala Asia 3 pertandingan semuanya kalah, kemudian kalah lagi lawan Indonesia. Jadi kondisi ini harus kita manfaatkan untuk meraih 3 poin ya. Mungkin sudah lama sekali kita nggak meraih 3 poin di Midin ya. Mudah-mudahan itu semua kita dapatkan besok tanggal 26 dan peluang untuk lolos ke round 3 sekaligus Piala Asia 2027 akan terbuka lebar. Jadi kondisinya mungkin kan besok Irak akan menang lawan Filipina lagi, mungkin menang lagi lawan Filipina, dan Irak sudah hampir pasti lolos. Dan kita kan kalau menang lagi kondisinya 6 poin. Terus nanti di bulan Juni 2 kali lawan Irak dan Filipina, kita mungkin bisa ambil 3 poin lawan Filipina, 1 poin lawan Irak, kita lolos. Ya walaupun nggak semudah itu, tapi tentunya harapan pemain-pemain ini bisa main, dan juga harapan tentunya 2 pemain Ragnar Ratmangun dan Tom Haye bisa debut di Midin. Mudah-mudahan sang profesor bisa memberikan umpan-umpan cantiknya di hadapan supporter Nguyen itu. Akan terkesima bagaimana pesona pemain 52 miliar ini. Oke, tetap di Gear Bola untuk ulasan-ulasan, info-info timnas Indonesia dan sepak bola lainnya. Support terus channel ini dengan klik subscribe, nyalakan notifikasinya juga boleh, like, comment, share. Oke, sampai jumpa nanti setelah tanggal 26 pertandingan Indonesia lawan Vietnam di Midin, Hanoi. Siapa kita? Indonesia, vamos. Vamos. Ciao.